Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan berkah majlis taklim ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan kepada kita, kesehatan zahir dan batin, menetapkan iman Islam dan istiqomah kita sampai akhir hayat diberi husnul khatimah. Kita terlebih dahulu kita Fatihah kepada guru-guru kita, para anbiya wal mursalin, para aulia, khususnya Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu muallif pengarang kitab Risalah Al-Mu'awana ini. Juga khusus kepada guru kita Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad amaddanallahu bimadadi wa fadha alaina min barakatih wa nafa'anallahu bi ulumih wa anwarih. Faslun wa alayka ya akhi bi islahin niyyah. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah keyakinan, keimanan. Pertama yang harus kita perhatikan untuk menjadi seorang murid, yaitu orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama yang harus dikuatkan imannya dulu. Keyakinannya macam mana, yakin dulu. Sudah mantap iman, otomatis amalnya jalan. Setelah amalnya jalan, ada satu hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan, yaitu masalah niat. Dulu pernah ada sinetron atau apa ya, atau film, kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat, ini ngaji bab ikhlasnya terakhir. Nah, ini salah. Bab ikhlas itu harus ngajinya awal. Saya ingat pada waktu itu lagi viral-viralnya apa ini kok kiamat sudah dekat, ternyata sinetron. Jadi mengaji bab ikhlas terakhir, ilmu pamungkasnya. Jadi yang lalu-lalu ini ikhlas dia tak jalan. Kita nih ngaji bab ikhlas ini harus pertama. Supaya nanti kita beramal ikhlas. Ini ikhlas, ini ikhlas, ini ikhlas. Berapa banyak orang yang sekarang sudah beramal dan sedang beramal, tetapi dia tidak tahu ikhlas itu yang betul itu seperti apa sih? Dikira ini ikhlas, tapi ternyata tidak ikhlas. Hanya lama dia beramal bertahun-tahun, puluh tahun, ternyata tak dapat apa-apa. Karena tidak ikhlas. Tapi menurut dia ini kayaknya ikhlas.
Ini kan masalah. Jadi di sini Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau ni akan mengajari kita tentang ikhlas. Ini atuk-atuk kita ni, kita harus jadi orang ikhlas. Paling tidak di akhir hayat ni harus jadi orang ikhlas. Dulu waktu muda dah lewat belum ngaji bab ikhlas, sekarang lumayan dah daripada tidak sama sekali kan toh. Jadi namanya husnul khatimah, akhir yang bagus. Itu penting. Beliau berkata, wa alaika ya akhi bi islahin niyah. Ya wahai saudaraku, wajib bagimu mengikhlaskan fi islahin niyah. Wa alaika ya akhi bi islahin niyah. Wajib wahai saudaraku atasmu membaguskan niat, membetulkan niat, islahin niyah. Makanya ada satu bait syair hikmah mengatakan, fasahihin niyata qoblal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Fasahihin niyah, betulkan dulu niat, qoblal amal, sebelum kita nak beramal sesuatu. Ketika nak melakukan sesuatu ni, dibalikkan ke hati ni, ini dah ikhlas belum ni? Sahih dulu, betulkan dulu ikhlas. Dah ikhlas belum? Betul belum niat saya? Jadi pertama, orang yang sangat-sangat perlu diperhatikan ketika kita ingin melakukan satu amal, maka kita harus islahun niyah, yaitu memperbaiki niat. Wa ikhlasuha wa ta'akkuduha wa tafakkuru fiha qabla dukhuli fil amal. Sebelum orang beramal, pertama yang harus diperhatikan islahun niyah, memperbaiki niat. Mungkin ada niat yang kurang bagus, betulkan dulu niatnya nih. Karena apa nih? Karena apa nih? Aduh, ini kadang-kadang susah orang nak berlaku ikhlas sekarang ini. Apalagi zamannya zaman pilkada, zamannya zaman pileg dan lain sebagainya, ini susah. Tapi sebetulnya ini adalah suatu nikmat yang besar. Ketika ada orang menyampaikan sesuatu hal kebaikan, itu kan nikmat. Jadi menjadi introspeksi diri. Sebelum melakukan satu amal, nomor satu, perbaiki niat. Nomor dua, ikhlasuha, ikhlaskan niat itu. Niat pertama, betulkan dulu, ini niat saya niat baik apa tak baik nih. Dah, niat saya ini asalnya tak baik, harus dirubah, niatnya harus baik. Yang kedua, dah baik, harus ikhlas saya ini, jangan karena apa-apa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena dunia, jangan karena lain-lain, jangan karena lain, pokoknya selain Allah. Selain Allah susah nih. Wa tafakkuduha wa tafakkuru fiha. Dan kita juga harus ketika nak beramal nih, kita harus pikir dulu. Pikir-pikir ini. Ini niat saya nih, yang paling bagus nih apa ya? Yang pas nih apa? Pikir dulu yang bagus, mantap sebelum beramal. Kadang niat tuh macam-macam. Orang nikah, niatnya apa? Kan? Nikahnya sama, niatnya berbeda-beda. Sebelum nikah nih, niatkan yang bagus-bagus dulu. Mengikuti sunnah Rasul, memperbanyak keturunan, ya kan? Memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini diniatkan semua. Sekarang ini mengislamkan orang susah, Pak. Tapi kalau jadi pengantin suami istri, bikin anak banyak-banyak, tambah umatnya Nabi Muhammad. Apa tak susah? Ini tak nak nambah umat Nabi Muhammad satu aja, pikir-pikir. Ini umat Nabi ini yang kita tambah nih, yang macam-macam. Karena apa? Rasulullah SAW nanti di akhirat berbangga-bangga dengan Nabi yang lain.
tentang banyak umatnya. Kata Rasulullah SAW, tazawwajul wadudal walud wa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang punya belas kasih yang tinggi, al-walud yang punya potensi punya anak banyak, karena aku nanti di akhirat aku akan berbangga banyak-banyakan, bangga dengan nabi-nabi yang lain, banyak-banyakan umatnya. Nah, itu kalau tak diniatkan, nah, maka ketika sebelum beramal ini niatkan dulu apa yang bagus, apa. Nah itu, supaya dapat anak yang soleh, mendoakan orang tua supaya dapat anak yang soleh, bisa jadi orang yang dai bermanfaat, kita jadi dapat jariyah ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Itu juga harus dipikir. Jangan asal aja, apalagi niatnya dah salah karena dunia dan sebagainya, hancur semuanya amal. Qabla dukhul fil amal, sebelum masuk ke dalam amal. Fa innaha asasul amal, karena sesungguhnya niat itu pondasinya amal. Kalau dah niatnya salah, hancur amalnya. Tak ada cerita. Kau nak nyumbang berapa ratus juta, miliar kau sumbang, tapi kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, nehi, tak dapat pahala. Mana dapat pahala? Tak dapat. Justru lebih dekat kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beramal karena selain Allah. Kita ni ibadah, ni nyembah siapa? Nyembah Allah. Tapi kita kok beramal, gambarnya ni gambar ibadah kepada Allah, tapi kok karenanya karena selain Allah. Itu justru orang yang riya itu lebih dekat kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Duit hilang, tenaga hilang, pikiran hilang, penat, tambah dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah niat. Ini kalau kita tak perhatikan, orang awam biasa, dia melakukan suatu hal itu jelas-jelas baik, tapi dia apa kita bilang nih, bahasa peribahasanya, ada udang di balik batu umpamanya kan, itu kan namanya tak ikhlas. Apa pula ada udang di balik batu? Jadi batunya tuh siapa maksudnya? Batunya siapa bang? Kita ini beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, karena Allah sudah, bukan karena manusia. Ikhlas 100%. Tak ada cerita dicampur-campur. Karena ketika orang riya, dia bukan hanya pahalanya saja yang tak dapat, tapi dia justru mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana tak murka? Kita tak usah gitu. Kita punya anak tiap hari dengan kita dan sebagainya bagus dengan kita. Tahu-tahu ada orang lain, dia biasanya dengan kita nih, bantu kita, hari ini tak kenal dia. Ada orang lain ke sana terus. Kenapa? Dia kasih duit, tak kenal lagi sama bapak dia yang tiap hari kasih makan. Apa tak menyakitkan hati orang tua namanya? Dia tidak karena apa? Sudah karena orang lain. Nah, jadi ibadah apapun jenisnya itu tidak boleh kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pondasi. Wal a'malu tabiatun laha hasanan wa qubhan wa sihatan wa fasadan. Sedangkan amal itu dia akan mengikuti niat. Dari sisi sahnya, tidak sahnya, bagusnya, rusaknya, itu ikut niat. Kalau niatnya dah jelek, amalnya mesti jelek. Niatnya bagus, amalnya bagus. Niatnya rusak, amalnya mesti rusak. Tidak akan pernah meleset. Tak mungkin ada pondasi persegi 4 gini, bangunannya bangunannya ini segitiga. Tak mungkin lah. Mesti seperti apa pondasi, maka dia akan seperti itu. Kalau niatnya sudah jelek, mesti amalnya mesti jelek. Tak mungkin tidak. Itu sudah jelas karena asas. Bagus niat, bagus amal. Jelek niat, jelek amal. Sah niat, sah amal. Rusak niat, rusak amal. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya.
Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini hadis mutawatir. Kisahnya dulu hadis ini asbabul wurudnya. Kalau hadis asbabul wurud, kalau Al-Quran asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Jadi asbabul wurudnya, sebab hadis ini, Rasulullah bersabda hadis ini pada waktu itu hijrah. Rasulullah SAW ini pas waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi di rombongan hijrah itu ceritanya ini ada muda dan mudi ini saling berkasih-kasih lah istilahnya. Ada ini seorang laki-laki pemuda, dia cinta dengan seorang pemudi. Waktu hijrah tuh pemuda ini dia di Mekah, sama-sama tinggal di Mekah. Santai dia, nggak ada dia niat nak hijrah bersama Rasulullah, belum ada. Tapi ketika dia tengok di rombongan tuh ada adikku sayang tercinta, kata dia, wah adik ikut hijrah, aku ikut juga, kata dia, aku ikut juga. Akhirnya dia ikut hijrah bersama para sahabat, ikut hijrah. Tapi niatnya apa? Bukan karena Allah, karena perempuan. Makanya tulisan hadisnya, wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrah karena dunia, tengok, ini dalam semua amal nih, bukan hanya pas hijrah aja. Kita melakukan hal apa saja kalau karena dunia, awim ro'atin yang kihwa, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi. Ini pemuda ini tadi ikut hijrah ke Madinah karena apa? Perempuan yang ingin dia nikahi. Kalau wanita tadi tak ikut hijrah, dia tak pergi hijrah dah. Tapi casingnya dia nih, dia sama dengan para muhajirin yang ikhlas-ikhlas. Satu barisan, satu kelompok, tapi niatnya berbeda. Fahijratu ila ma hajara ilaih, maka dia hijrahnya cuma dapat apa yang dia niatkan ketika nak hijrah. Paling kau dapat bini saja sampai di Madinah, itu saja. Tak dapat pahala, tidak dapat pahala hijrah. Karena pahala hijrah itu luar biasa. Pahala hijrah macam mana tak luar biasa? Orang dah kaya, dah mapan di Mekah, dimusuhi orang-orang kafir Quraisy, terus harus pindah ke Madinah, tidak boleh bawa apa-apa, semua harta tinggal, pergi ke Madinah untuk menyelamatkan iman. Sampai di Madinah jadi orang fakir miskin. Para muhajirin sampai di Madinah itu jadi orang fakir miskin. Makanya Rasulullah menyebut orang-orang yang di Madinah itu disebut dengan Al-Ansar, yaitu penolong. Kenapa penolong? Orang muhajirin ini dia datang nih tak bawa apa-apa. Akhirnya Rasulullah akha bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah mempersaudarakan antara muhajir dan ansar. Disaudarakan. Fulan dengan fulan kamu bersaudara. Macam kakak adik, saling mewarisi. Saling mewarisi supaya ini saling menolong. Jadi yang biasa di Madinah sudah pekerjaan mapan, tempat tinggal mapan, semuanya pekerjaan mapan, langsung engkau saudara dengan ini. Akhirnya bareng makan ikut makan, kerja ikut kerja. Dari itulah hebatnya Rasulullah dalam waktu sebentar, Madinah yang aslinya namanya Yathrib, ya, kota yang kumuh, menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kemiskinan dihentaskan luar biasa caranya Rasulullah. Bukankah separuh-separuh? Muhajirin itu berapa banyak orang muhajirin? Begitu datang dari Mekah ke Madinah, orang-orang fakir miskin datang semua. Apa enggak namanya kemiskinan, semua orang miskin? Tapi Rasulullah macam mana mikirnya nih? PT tak ada masuk, ini segala macam, bingung kan? Macam mana ini nak mengentaskan kemiskinan? Rasulullah, subhanallah, dipersaudarakan. Si fulan nanggung si fulan, fulan dengan fulan. Ini nanti kalau ini meninggal, ini mewarisi, ini meninggal, ini mewarisi. Itu ketika muhajir dan ansar. Akhirnya ketika si fulan ini orang ansar satu, kemudian dia bersaudara dengan orang muhajirin, jadi kakak beradik. Makan ikut makan, dia tak punya kebun kurma, ikut kerja kebun, dapat penghasilan, langsung kemiskinan langsung teratasi. Coba tidak ada, bikin kemah aja,
bikin kemah, apa kita bilang, pengungsian, beli kasih nasi bungkus, kasih, jadi melarat semua. Yang Ansor kehabisan, kami dah kasih tiap hari, habis dah, kami nak makan apa lagi, akhirnya melarat semua. Tapi Rasulullah bagaimana teorinya mengentaskan kemiskinan? Ini disaudarakan, dah itu cari makan lebih ke berdua. Ini kan punya kebun, engkau kerja sama, kerja sendiri dengan kerja berdua, tentu hasilnya lebih banyak, kan begitu, otomatis. Nah, jadi langsung teratasi kayak begitu. Tapi kalau model nanti dibikin camp, kasih nasi bungkus terus, mana tahan, bangkrut juga bandar kan. Akhirnya adalah kita miskin sama-sama saja lah. 100% miskin, tak maju-maju. Makanya hebatnya Rasulullah di situ. Ibaratnya satu negara separohnya miskin itu bisa teratasi. Padahal pada waktu itu Madinah belum kaya. Madinah masih Yathrib, kota yang kumuh, belum kaya Madinah itu. Kira-kira Singapura tuh kalau diisi orang sebanyak orang Singapura masukkan ke sana, jadi negara kaya apa miskin coba kira-kira? Langsung spontan negara miskin ya habis. Rasulullah. Jadi istilahnya orang nggak mampu ditambah orang nggak mampu jadi orang mampu. Itu hebatnya begitu. Jadi karena pada waktu itu Madinah belum kaya. Madinah belum kaya. Kita lanjut. Ini masalah niat. Jadi apa-apa niat harus bagus pokoknya. Lillahi ta'ala. Tak mau tahu lah. Nanti kita ke bawahnya lagi lebih jelas lagi. Kemudian fa'alaika alla taqula qawlan wala ta'malu amalan wala ta'zimu ala amrin illa wa takunu nawiyan bidzalika taqarrub ila Allah wa ibtigha'a thawabil ladzi rattabaha subhanahu alal amri al-manwi min babil minnati wal fadl. Janganlah engkau, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, jadi fa'alaika alla taqula qawlan, wajib bagimu tidak mengucapkan sesuatu perkataan, tidak beramal satu amalan, tidak meniatkan satu perkara, dan tidak meniatkan satu niat, illa wa takunu nawiyan bidzalika taqarrub ilallah, kecuali engkau harus meniatkan semua itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Enggak boleh tidak. Mau apa? Sedekah, mendekatkan diri kepada Allah. Bantu orang, mendekatkan diri kepada Allah. Ngajar, mendekatkan diri kepada Allah. Belajar, mendekatkan diri kepada Allah. Gitu saja. Nyumbang sana, nyumbang sini, ini apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Infak sana, infak sini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak sana, ajak sini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, dekatkan diri. Ngaji masjid talim, dekatkan diri kepada Allah. Perkataan, perbuatan, apa saja, himmah apa saja harus niatnya itu, tidak boleh tidak. Wabtigha ats-tsawab, dan mengharapkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang diniati itu tadi. Supaya apa? Ya, pokoknya saya ini berinfak, niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya juga dapat pahala seperti yang Allah janjikan tadi. Udah itu saja. Jangan karena udang pula. Karena udang di balik batu. Sekarang ini beramal orang bukan karena Allah, karena udang. Nah, ini yang kacau nih. Tak usah lagi kita pakai udang-udang lagi, ketam aja sekali. Tak usah udang. Ketam di balik batu kan. Lagi hebat. Itu penting. Jadi beramallah karena Allah, jangan beramal karena udang. Itu Ibu ya. Begitu. Harus murni Bu, tak usah campur-campur. Wa'lam annahu la yasihu at-taqarrubu ila Allah ta'ala illa bima syara'ahu ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal faraid wan nawafil. Wa qad tawatara wa qad tu'athiru an-niyyah shadiqah fil amril mubah fa yasiru qurbatan min haitsu anna lil wasail hukmul maqasid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak sah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sesuatu amalan-amalan yang sudah disyaratkan
oleh Rasulullah SAW, melalui lisannya Rasulullah SAW. Apakah itu dari hal yang fardu, yang sunnah, ya, yang fardu dan yang sunnah. Cuman ada tambah satu lagi. Ada satu perkara yang mubah, tapi itu dia bisa menjadi taqarrub ilallah. Kalau sholat tentu ibadah, puasa ibadah, sedekah ibadah, belajar ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah, tentu ibadah. Itu niatnya tentu taqarrub ilallah dan tentu dapat pahala. Tapi ada satu hal yang aslinya dia tidak ibadah, tapi bisa dinaikkan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Apa? Salah satu contohnya yaitu tidur. Macam mana tidur, Pak? Tidur tuh kan bukan ibadah aslinya, ya kan? Mana ada tidur ibadah? Cuman tidur tuh siang supaya nanti saya malam nih bisa bangun tahajud. Ini tidurnya jadi berpahala. Makan. Ini udah makan malam belum? Bu, ibu udah makan? Belum. Nanti kalau nak makan, niatnya harus bagus. Niatnya apa? Supaya aku nih makan, supaya aku bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu tadi siang tak makan, subuh tak makan, bisa datang ke masjid? Mana bisa, terbaring dekat RSBT sini. Dekat aja rumah sakit Bakti Timah. Tak jadi ke masjid. Jadi orang makan nih, kita kebanyakan kita makan apa nih ada? Sedap, mantap, lezat. Itu aja. Apa niat? Tak ada. Lapar makan. Macam hewan jadinya. Hewan tuh kalau makan biar kenyang gitu aja. Manusia tidak begitu. Aku makan nih supaya apa? Duhur tadi makan siang. Supaya untuk aku kuat untuk melakukan ibadah. Berapa orang agak-agak yang orang niat seperti ini nih? Agak-agak lah. Karena udah lapar, makan depan dah bismillah pun lupa. Niat apa lagi? Tak tahu, pokoknya lapar makan. Dah selesai. Tak gitu. Ya, niatkan, karena tanpa makan kita tak bisa ibadah. Mana bisa ibadah? Jadi kita ini cuma tengok Allah Subhanahu wa ta'ala macam mana mendidik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita ini makan tuh diniatkan yang bagus. Itu Allah ngasih pendidikan di bulan Ramadan, tapi diteruskan. Bukan cuma pas makan sahur aja. Maka niatnya apa? Supaya besok tahan berpuasa. Itu kan? Itu berpahala. Tapi setelah ada hari raya, begitu sarapan pagi tak ada niat langsung. Sedap, habis ayam gulai, ayam rendang, kambing, ini sate, habis semuanya. Tak ada niat yang seperti malam-malam Ramadan. Nabi gitu, buka diniatkan taqarrub ilallah. Coba tak usah buka, bisa salat tarawih, ngeletar, tak bisa. Mana bisa? Makan buka, ini pahala. Selain Ramadan juga harus begitu. Itu namanya sesuatu hal yang mubah tetapi bisa menjadi taqarrub ilallah. Maka berapa banyak pahala kita kalau kita makan satu hari 3 kali. Kita niatkan makan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah ada timbang di akhirat, timbang banyak kebaikan kan. Aku kalau makan niat aku bagus, tak macam kau. Lebihnya nih timbangan nih karena apa? Kalau pas makan niatnya bagus. Kalau orang sholat, Pak, orang sholat nih menjaga niatnya repot. Nah ikhlas, apalagi orang infak, nah ikhlas susah. Kalau tak nampak orang rasanya tak tenang hati, tak nyaman, tak mantap. Tapi kalau makan, tentu ini bukan hal, orang ini kan bukan ibadah. Ini kita dengan Allah saja. Mana manusia tahu? Ya Allah, aku makan nih biar aku besok bisa melakukan gini, ibadah ini. Gitu. Bisa bekerja cari nafkah untuk kebutuhan anak istri. Ini kadang-kadang kerja pun niatnya pun tak pas. Cuma bayar kredit itu aja, tak ada lain. Kredit rumah nih, kredit motor, kredit mobil belum selesai. Itu aja, niatkan yang bagus. Kerja tuh penat-penat pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, niatnya tak bagus. Rugi, penat aja. Cuma dapat duit pun habis. Nah,
Jadi tambah banyak kerja, tambah banyak dapat pahala. Apa sebabnya? Anna lil wasail hukmul maqasid. Karena sesungguhnya perantara itu hukumnya sama seperti tujuannya. Maksudnya perantara ini apa? Makan. Makan ini perantara wasilah supaya kita bisa berdiri tegak sholat. Makan ini supaya kita bisa puasa. Ini makan ini namanya wasail. Maqasidnya itu puasa, maqasidnya itu sholat. Makan itu juga dihukumi seperti sholatnya. Ketika sholat itu ibadah, makan ini ketika diniatkan karena supaya aku nanti bisa berdiri tegak sholat, dia juga menjadi berpahala. Itu dinaikkan yang bagus. Tapi itu hal yang bagus. Tak bisa hal yang tak bagus dinaikkan. Aku ni nak nyuri tapi niat dia untuk infak ke Masjid Al-Hikmah, jangan terima. Kau betul sikit, niat kau betul bagus, tapi yang kau lakukan tu tak boleh, salah. Sebaik apapun niat kau, tapi kalau yang kau lakukan tu perbuatan maksiat, dia tidak bisa. Nak berzina kata dia, aku niatnya supaya nanti aku dapat anak, aku mau didik jadi anak soleh kata dia. Lah, macam mana orang ni kata dia? Memperbanyak umat Nabi Muhammad, berzina pula. Kacau ni, salah pasang niat. Wa bi ityanihi ahlahu atasabuba fi ghusuli waladin ya'budullah. Dan contoh lagi, berhubungan suami istri itu sebetulnya bukan ibadah, adat saja, mubah boleh. Tapi macam mana orang supaya dapat pahala? Niatnya supaya aku dapat keturunan, nanti anakku ini menjadi seorang hamba Allah yang soleh, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Tambah sering, tambah pahala, tambah banyak. Tuh, diniatkan yang bagus. Bukan asal kepingin aja tak ada niat langsung. Tak boleh begitu. Niatkan yang bagus-bagus. Wa yustaratu as-sidqu wa yustaratu li sidqi niyati Allah yakdzibu hal amal. Fama yatlubul ilma mathalan wa yaz'amu anna niyatahu fi tahsilihi ay ya'lama wa yu'allim. Fa illam yaf'al dzalika inda tamkini minhu fa niyyatu ghairu sadiqah. Kaman yatlubud dunya wa yaz'umu annahu innama yatluba li ajlil istighna 'anil nas wa tasadduqi 'alal muhtajin wa silatil aqrabin. Fa illam yaf'al dzalika indal qudrah alaihi fala athara li niyyati. Kemudian ada syarat lisidqin niyah. Syarat niat itu betul atau tidak? Syarat maksudnya supaya niat ini niat yang betul-betul, bukan niat acah-acah aja. Niat itu harus betul-betul. Ketika itu didapatkan, dia harus lakukan. Contoh, di sini ada orang niat, aku niat pergi mondok belajar supaya apa? Supaya aku nanti bisa tahu, pandai, dan aku bisa mengajar. Itu niatnya. Tapi setelah pergi mondok balik pandai ngajar pun tidak. Itu berarti niatmu tidak sungguh-sungguh. Niatnya tidak sungguh. Kalau orang niatnya sungguh-sungguh, mesti balik, mesti dia ngajar. Dulu niatmu apa? Itu mesti kau lakukan. Terus yang kedua lagi, seperti orang yang mencari dunia. Aku nih kerja, niat saya ya Allah, aku nih nak kerja cari duit yang banyak supaya aku ini tidak menyusahkan orang. Sana minta, sana hidup jadi beban orang lain. Aku tidak mau seperti itu. Dan juga supaya aku ini bisa membantu orang lain. Niatnya cari duit macam itu. Akhirnya pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, dapat duit, kaya. Tiba dah kaya, bantu orang pun tidak. Mana niat kau? Kau dulu bilang
di dalam hatimu. Katanya kau aku cari duit ini supaya aku bisa bantu-bantu orang, bantu masjid, bantu ini. Pembongak engkau nih, pembohong. Kalau engkau betul, engkau tetap menjadi orang yang dermawan. Belum dapat duit, ngaku nak jadi orang dermawan, duit dah banyak, bakhil bin kedekut. Itu namanya orang tidak sungguh-sungguh di dalam niatnya. Jadi apa yang kita niatkan pertama, jalankan. Itu baru orang yang sungguh-sungguh. Jadi kelihatannya bagus, menurut ilmu bagus, bekerja mencari duit, perekonomian bagus. Karena Islam ni tak bisa maju tanpa duit. Nak bangun masjid pakai duit, bangun pondok pakai duit, pakai daun tak jadi. Kalian bikin rumah apa tuh kerangga, apa tuh? Itu baru bisa pakai daun. Kalau bikin pondok tak bisa apa masjid. Ya Pak, pakai daun tak bisa. Oke, Islam butuh duit juga, butuh apa ekonomi juga. Tapi niatkan tadi yang bagus, tapi lanjut diaplikasikan. Jangan hanya sekedar di dalam, tapi tidak ada aplikasi keluar. Itu namanya niatmu itu niat penipu. Ya, berarti tidak bersungguh-sungguh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal 2 menit lagi. Kalau ada yang tanya silakan. 2 menit. Kayak nak teruskan ini panjang pula ni. Wan niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an kama anna tadhira la asara lahu fi najsil ain. Faman wafaqa insanan ala ghaibati muslimin wadda annahu yaqsidu bidzalika idghalu surur ala qalbihi wa wa ahadul muktabin wa man sakata anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wadda annahu yanwi bi sukuti atawaqi an kasri qalbil mubashar fa huwa syarikun fil itsmi. Kemudian niat yang baik itu tidak mempengaruhi perbuatan-perbuatan maksiat. Maksudnya kalau dah namanya maksiat, walau diniatkan baik kayak apa, tetap tak ngaruh niatnya. Tak ngaruh. Seperti tadi mencuri, niatnya untuk disumbangkan kemana. Berzina, niatnya supaya dapat anak soleh. Tak bisa. Terus ada lagi di sini dicontohkan, yaitu orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tak berani negur orang. Apakah tadi aku takut nanti dia tersinggung, aku jadi menyakiti hati orang. Ini namanya niat yang salah. Amar ma'ruf nahi mungkar, kata dia, aku tak enak lah. Nanti kalau aku tegur dia, nanti dia tersinggung. Tak boleh gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pokoknya sampaikan saja. Itu jadi bukan ada karena yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan aja dia takut tersinggung, tetapi engkau sebetulnya meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang ikhlas gitu loh. Tersinggung nggak tersinggung urusan belakangan. Yang penting tugas kita, ini ada kemungkaran kita bilang. Ikhlas namanya Pak, ya enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Masih seputar niat, masih banyak yang harus kita sama-sama pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.